Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sengaja bikin konten di teras rumah ya, karena rumah YouTube salah satu karakternya itu atau spesifikasi, nggak ada spesifikasi ya. Jadi rumah YouTube ini sebuah pemodelannya karena difungsikan sebagai TV lingkungan ya, jadi konten bebas. Dan diharapkan rumah YouTube juga ini sebagai tempat cangkruan ya, makanya ini saya bikin cangkruan ya kan? Jadi biar masyarakat yang mau bergabung atau bersilaturahmi tadi bebas ya. Karena kami tidak membatasi siapapun, mari ya, mau anak kecil, mau anak muda, mau kakek-kakek, mau nenek-nenek ya, mau dari komunitas budaya, adat, LSM, preman ya, atau komunitas-komunitas atau pelaku budaya ya, pegiat budaya, masyarakat adat ya, siapapun ya, mari bergabung bersama Rumah YouTube Indonesia ya, dan wartakan ya, wartakan berbagai potensi kelebihan budaya ya, UMKM dan kejadian-kejadian krusial ya. Jadi Rumah YouTube Indonesia kami berusaha menghimpun ya semua lapisan masyarakat dari berbagai bidang ya, itu bergabung di Rumah YouTube Indonesia dalam rangka menjalin silaturahim ya, tidak memperkokoh NKRI ya. Tujuan yang ingin kami wujudkan dengan adanya Rumah YouTube Indonesia tadi, dengan banyaknya berbagai lapisan atau bidang yang ada dan bergabung, ini nanti bagaimana dari berbagai ya, komunitas atau lapisan masyarakat tadi, kami ingin menyuarakan kepada pemerintah tentang apa-apa yang diinginkan dari berbagai bidang atau komunitas tadi. Karena Rumah YouTube yang saya bangun ini saya ingin mewadahi anak bangsa ya, jadi seluruh Indonesia. Jadi apa-apa nanti yang perlu ada penyikapan ya dari berbagai lapisan atau kelompok masyarakat nanti, jadi usulan dari berbagai lapisan juga ya, yang kayaknya perlu dieksekusi oleh pemerintah, itu nanti akan kami share ya ke semua lembaga, ke semua bidang yang ada di Rumah YouTube Indonesia ini. Contoh misalkan terkait UMKM misalnya, ada yang mengusulkan misalkan kami siap mendukung Presiden Prabowo Subianto asalkan ada kebijakan bagaimana produk pabrikan itu harus dibatasi ya. Pengertiannya 5.000 ke bawah ya, itu menjadi pasar atau menjadi marketnya rakyat ya, sehingga pabrik tadi diharapkan memproduksi produk-produk di atas 5.000 ya, atau mungkin di beberapa daerah ya mungkin ada yang mengendaki misalkan produk pabrikan 10.000 ke atas, silahkan ya. Itu nanti yang kita akomodir ya, terus kita
semangati secara bersama-sama. Bagaimana seolah-olah usulan dan ide tadi betul-betul diusulkan dari berbagai bidang ya atau lapisan masyarakat ya yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga dengan adanya Rumah YouTube Indonesia ini harapan saya sebagai kanalisasi dari berbagai bidang. Ya, mau bidang budaya, UMKM, misalkan masalah banyak lah ya mungkin terkait dengan bidang-bidang itu banyak ya. Jadi misalkan spiritual boleh, misalkan pemusik boleh, misalkan apa yang punya klub otomotif atau misalkan yang punya komunitas mobil Tayo ya, atau misalkan di sini ada Delman ya, komunitas Delman yang itu sebagai pejuang perintis jalanan ya, komunitas tukang becak, misalkan komunitas orang yang marginal ya, semua kami berusaha mewadahi itu ya. Dan mari kita berpikirnya dengan Rumah YouTube Indonesia ini ada sebuah kanalisasi ya, sehingga apa-apa yang mau kita sampaikan kepada pemerintah tadi itu memang betul-betul suara dari berbagai bidang tadi ya, dan itu sudah disepakati dari berbagai bidang tadi. Jadi jangan sampai misalkan kita bicara UMKM ada yang mengusulkan pembatasan produk pabrikan, terus ada yang menantang misalkan, oh nggak apa-apa produk pabrikan itu sebagai tantangan kita untuk bagaimana bersaing dengan produk pabrikan. Nah ini kan sudah berseberangan ya, jadi tidak bisa seperti itu. Nah jadi kita sepakati dulu ya, misalkan ada polling lah, lebih setuju yang mana, nah itu yang nanti yang kita share ya. Nah, jadi agar suara rakyat ini betul-betul terfasilitasi ya, sehingga masyarakat ini punya keberanian untuk menyuarakan atau punya aspirasi ya. Sehingga dengan adanya Rumah YouTube Indonesia ini akhirnya banyak ide gagasan yang muncul dari bawah. Dari sinilah pemerintah harus meresponnya. Makanya terkait dengan program saya ya, saya sebagai calon kepala desa ya, saya punya program kaitannya dengan pemberdayaan, pengentasan kemiskinan ya, membangun transparansi ya, itu dengan anggaran 100 juta per RW ya. Bagaimana 100 juta per RW tadi bisa dikelola secara baik ya, dan sesuai dengan harapan Presiden tidak boleh lagi ada rakyat miskin ya. Jadi bagaimana yang diharapkan oleh Bapak Aing, perubahan mindset tidak hanya pada pejabat tapi juga rakyat. Ya mungkin itu ya. Mari teman-teman yang mau bergabung bisa lewat YouTube, misalkan menginfokan nomor WA-nya melalui chatting ya, siap bergabung di Rumah YouTube Indonesia atau melewat tautan yang saya kirim. Ya mungkin itu ya. Mari ya, kita harus bangkit ya. Kita harus paham ya, penjajah senyap lebih berbahaya dari penjajah yang sebenarnya. Merdeka kita ya, tapi penjajah senyap itu yang harus kita lawan.